Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Padang Gerasa, yaitu Padang Gerasa bagian keempat. Maka bagian Alkitab yang akan kita bacakan adalah dari Markus pasal 5. Saya akan bacakan kita sekalian Markus 5 ayat 18 sampai 20, bagian akhir dari kisah Padang Gerasa. Markus 5 18 sampai 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu pada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu, saudara-saudara para sobat dan handai tolan, bagian-bagian sebelumnya telah memberitahu kepada kita bahwa orang yang kerasukan legion itu, begitu banyak setan di atas tubuhnya, telah diusir oleh Yesus. Dia telah dibebaskan, dia menjadi waras kembali, dan sekarang dia berpakaian. Sebelumnya kehidupannya begitu sengsara, begitu naas, seperti seekor binatang, berkeliaran di pekuburan, memukul-mukul diri dengan batu, diikat orang, diputuskannya tali. Dia tidak layak, tidak hidup selayaknya seorang manusia. Dia telah bertemu Yesus Kristus, dan dia telah dilepaskan, dibebaskan dari kerasukan, dari cengkraman roh jahat yang begitu banyak, sekelompok besar namanya legion, bala tentara yang besar sekali dari roh jahat. Nah, tapi sayang sekali orang-orang di daerah Gerasa, di kampung dan kota sekitar sana tidak bisa menerima kedatangan Yesus lebih lama lagi. Mereka telah mengalami kerugian besar, yaitu 2000 ekor babi dalam satu hari itu mati di dalam danau, sementara orang itu dibebaskan. Yang Yesus lihat adalah mata Yesus tertuju kepada orang yang kerasukan itu. Yesus berbelas kasihan pada dia, menolong dia. Tapi orang-orang di Gerasa, mereka matanya tertuju kepada 2000 ekor babi. Kerugian materi yang begitu besar dalam waktu satu hari. Oleh karena itu sayang sekali, mestinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para sobat dan handai tolan, mereka bisa memohon pada Yesus tinggal lebih lama di daerah Gerasa, supaya bisa menolong lebih banyak orang di sana, supaya bisa mengajar mereka lebih lama di sana. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang di Gerasa, di kampung dan kota sekitar sana, mereka mendesak Yesus, dengan kata lain mengusir Yesus supaya segera meninggalkan daerah mereka. Mereka takut kehilangan materi, mereka takut mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Maka Yesus siap-siap naik ke atas perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus akan meninggalkan daerah orang Gerasa. Yesus akan pergi dari sana. Dan dikatakan bahwa orang yang tadinya kerasukan itu dan telah waras, telah sembuh, telah diusir setan-setan dari dalam dirinya, datang memohon, meminta pada Yesus supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, orang yang mendapatkan anugerah begitu besar, seandainya engkau yang pernah kerasukan roh jahat dan engkau mendapat anugerah begitu besar dari Yesus Kristus, tidakkah engkau akan juga berlaku seperti itu, memohon kepada Yesus supaya memperkenankan engkau mengikuti dia, dan engkau bisa melayani orang itu, bisa melayani Yesus Kristus, karena sebagai wujud ucapan terima kasih karena dia telah menolong engkau, mengusir setan-setan dari dalam dirimu. Ini adalah satu permintaan yang sangat wajar, bentuk ucapan terima kasih orang yang tahu diri, orang yang mau mengucapkan terima kasih pada Yesus Kristus, dan juga tentunya dia mau belajar lebih banyak dari Tuhan Yesus sendiri. Namun Alkitab mencatat Yesus tidak memperkenankan dia. Satu pihak Yesus menolak dia,
Di lain pihak, Yesus mengutus dia. Yesus tidak memperkenankan orang itu menyertai Yesus, mengikuti Yesus. Tapi Yesus mengutus orang itu, kamu pulang ke kampungmu, kepada orang-orang sekampungmu, ceritakanlah pada mereka bagaimana Allah telah berbelas kasihan padamu, Allah telah menolong engkau, telah membebaskan engkau, sekarang engkau menjadi waras kembali, engkau sudah hidup selayaknya sebagai seorang manusia. Maka orang itu pun dikatakan menyadari pengutusan dari Yesus Kristus. Maka dia pergi pulang kembali kampung halamannya, dan sisa hidupnya dia kerja dan menceritakan berkat Allah yang begitu besar dalam dirinya. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang mendengarkan kisahnya, mereka menjadi heran. Tidak jelas apakah ada di antara mereka yang percaya. Tidak jelas seberapa besar orang-orang sana mau menerima Yesus Kristus sesudah pemberitaan kesaksian hidup dari orang ini. Tapi paling sedikit Alkitab mencatat orang-orang sana heran atas karya besar yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi orang itu. Yesus telah membebaskan orang itu, Yesus telah menolong orang itu, Yesus telah mengusir roh jahat dari dalam dirinya, dan sekarang dia hidup selayaknya seorang manusia pada umumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, bersyukur kita boleh melihat kisah ini. Orang ini secara tidak langsung menjadi penginjil. Orang ini secara tidak langsung menjadi saksi Kristus di kampung halamannya sendiri. Apa yang dilakukan? Menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar atas dirinya, mengubah dirinya, sehingga dia hidup selayaknya seorang manusia. Bersyukur pada Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jika ada di antara keluargamu, sanak familimu, teman-teman, orang-orang di sekitarmu selama ini masih berurusan dengan roh jahat, masih bermain-main dengan roh jahat, masih terikat dengan roh jahat, cepat-cepat sadarkan mereka, cepat-cepat beritahu mereka. Roh jahat tidak pernah punya maksud baik terhadap manusia. Mereka akan semakin rusak, hidupnya akan semakin rusak, dan semakin tua mereka akan susah ketika akan meninggalkan dunia ini. Terus ditahan-tahan oleh roh jahat. Biar teman-temanmu, keluargamu, sanak famili, orang-orang sekitarmu yang terikat seperti itu dibawa datang kepada Yesus Kristus. Biar mereka mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Biar mereka juga dilepaskan. Biar mereka beroleh kemenangan di dalam Kristus. Dan biarlah mereka juga kembali hidup wajar sebagai seorang manusia. Tidak hidup seperti binatang. Roh jahat tidak pernah bermaksud baik kepada manusia. Biarlah kita sadarkan Tuhan ini. Bawalah kuasa Yesus Kristus kepada keluarga, teman-teman, sanak handai tolan, dan orang-orang di sekitarmu. Biar mereka semuanya beroleh kelepasan di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Padang Gerasa bagian keempat sampai di sini. Dengan demikian tuntaslah pembahasan kita. Padang Gerasa 1, Padang Gerasa 2, Padang Gerasa 3, dan malam ini Padang Gerasa yang keempat. Yesus membawa kemenangan. Selamat malam, sampai berjumpa pada kupasan-kupasan yang lebih menarik lagi.